Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadan al-qail talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kita belajar walaupun kita tidak bisa saling berkumpul, tapi kita bisa bersama-sama untuk menuntut ilmu dan tawasobil haqqi wa tawasobis sabr. Untuk di kelas 11 ini sebagaimana yang sudah kita lakukan pada pertemuan yang lampau, saya diamanai untuk mengajar materi yaitu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Mulai pada pagi atau siang hari ini kita akan mulai membahas terkait dengan Islam dalam lintasan sejarah. Jadi yang akan kita bahas pada bab awal ini adalah sejarah Islam secara selintas, yaitu sejarah Islam secara singkat mulai dari zaman sebelum Rasulullah SAW, yaitu bangsa Arab sebelum Islam, kemudian masa-masa Islam yaitu di zaman Rasulullah SAW, kemudian kita juga membahas setelah zaman Rasulullah yaitu zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Khulafa Bani Umayyah dan zaman Khulafa Bani Abbasiyah serta zaman Khulafa yaitu dari Turki Utsmani. Pada pagi atau siang hari ini kita akan memulai yaitu dari bab yaitu bangsa Arab sebelum Islam. Next. Jadi kita akan memulai yaitu dari masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam tentunya kita penting sekali untuk mempunyai gambaran tentang bagaimana masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sehingga ketika Rasulullah SAW membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita paham bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi masyarakat Arab secara umum sebelum datangnya Islam itu mereka rusak, terutama di bidang akidah, akhlak dan moral. Jadi mereka di bidang akidah mereka rusak karena mereka menyembah ataupun ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat kemusyrikan, mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan. Sehingga mereka itu termasuk disebut dengan orang Arab jahiliyah, orang yang bodoh. Kebodohan karena mereka itu mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka mengakui bahwasanya mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengakui bahwasanya mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada prinsipnya mereka adalah para pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, kita lihat di zaman jahiliyah pun banyak
orang-orang ataupun banyak daripada orang Arab di zaman jahiliyah itu yang namanya itu Abdullah. Contohnya ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu ayahnya Rasulullah. Padahal masa kehidupan Abdullah itu adalah sebelum datangnya Islam. Itu Abdullah. Nah, kemudian ada lagi di Madinah. Di Madinah ada salah seorang tokoh daripada orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dia hidup lahir di zaman jahiliyah, tapi namanya sudah Abdullah juga. Kemudian ada juga salah seorang sahabat Ansor, namanya Abdullah bin Rawahah, yang beliau menjadi salah seorang panglima dalam perang Mu'tah dan beliau syahid di dalam pertempuran dalam perang Mu'tah, namanya Abdullah bin Rawahah. Ini terkait dengan nama-nama Abdullah, sehingga kita melihat bahwasanya orang Arab jahiliyah itu pun mereka sudah mengakui adanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengakui bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengakui bahwasanya mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman di mana letak kesalahan mereka? Letak kesalahan mereka ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Latta, ada Uzza, itu nama patung-patung, ada Manat, ada Hubal, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah patung-patung mereka. Mereka beralasan patung itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menyembah patung sebagai sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itu disebut dengan orang yang jahiliyah, bodoh dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah perbuatan itu termasuk perbuatan syirik, yaitu suatu kemusyrikan. Padahal yang namanya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak bertobat. Kemudian yang berikutnya yaitu rusak di bidang akhlak dan moral. Jadi dari sisi akhlaknya mereka itu juga rusak, karena mereka membiasakan ataupun mereka itu terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berjudi, kemudian minum minuman keras, kemudian juga mereka ada berzina dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama apapun yang agama samawi melarang perbuatan-perbuatan itu, dan itu mereka laksanakan, mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itu minum minuman keras, berjudi, berzina, itu mereka lakukan. Kemudian perbuatan yang lain lagi daripada perbuatan mereka yang tidak baik, yang merupakan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Jadi mereka membunuh bayi perempuan. Kenapa? Karena mereka merasa aib kalau memiliki anak perempuan. Dan mereka berpendapat bahwasanya anak perempuan itu tidak memberikan manfaat. Karena apa? Mereka itu yang dipandang hanya duniawi saja. Yang mereka pandang hanya duniawi saja. Sementara mereka pandang bahwasanya anak perempuan itu nanti tidak bisa mencari nafkah dan juga tidak bisa diajak berperang. Itu alasan.
Tapi tidak semua orang Arab jahiliyah membunuh anak perempuannya hidup-hidup tentunya. Tapi ada sebagian daripada orang-orang Arab jahiliyah, terutama dari tokoh-tokohnya, itu mereka yang membunuh anak perempuan hidup-hidup dengan alasan malu. Nah, ini yang tidak baik. Ada sebagian daripada orang-orang Syiah itu menuduh bahwasanya Umar di masa jahiliyah pernah membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Itu adalah hanya kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh orang-orang Syiah yang tidak senang terhadap Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab walaupun dulu ketika masih kafir tidak pernah membunuh anak perempuannya. Buktinya apa? Buktinya karena anak perempuan Umar yang paling besar itu adalah Hafsah. Dan Hafsah itu hidup sampai besar, sampai tua, dan akhirnya juga diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hafsah hidup dan sampai dewasa, kemudian diperistri oleh seseorang, kemudian seorang itu meninggal, kemudian akhirnya diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tuduhan-tuduhan terhadap Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya tidak benar. Tapi memang ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang mempunyai kebiasaan yaitu membunuh anak perempuannya hidup-hidup, yaitu dengan dikubur hidup-hidup. Dalam bahasa Arab yaitu diistilahkan dengan wa'dul banat. Wa'ada itu artinya mengubur hidup-hidup, wa'dul banat. Kemudian kebiasaan yang lain, kebiasaan yang tidak baik adalah ada wanita itu yang nikah dengan banyak laki-laki atau diistilahkan poliandri. Poliandri itu di dalam agama apapun, terutama agama samawi, adalah suatu perbuatan yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang yang namanya poliandri, karena dengan poliandri itu nanti keturunan atau nasab itu tidak jelas, yaitu anak ini bapaknya siapa tidak jelas, karena satu orang wanita kemudian suaminya banyak, sehingga tidak bisa ini ayahnya siapa, ibunya jelas satu itu, tapi ayahnya siapa itu tidak jelas. Berbeda dengan poligami, seorang laki-laki nikah lebih dari satu orang wanita, itu nasabnya tetap jelas, yaitu bahwasanya anak ini ibunya ini, ayahnya ini, itu jelas. Tapi kalau poliandri kenapa dilarang? Karena menjadikan nasab itu tidak jelas, dan itu adalah perbuatan keji. Nah, itu ada terjadi pada, walaupun tidak banyak, tapi terjadi pada masa-masa yaitu Arab jahiliyah. Kemudian mereka fanatik terhadap qabilah. Mereka fanatisme kesukuan itu sangat tinggi. Orang-orang Arab Quraisy itu mereka merasa dirinya paling tinggi, karena memang orang-orang suku-suku Arab yang lainnya itu juga menghormati suku Quraisy. Kenapa? Karena suku Quraisy adalah yang menunggui Ka'bah, dan suku Quraisy adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihis salam, yang merupakan Nabi Allah yang diturunkan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing masyarakat yang ada di Jazirah Arab pada masa itu. Beliau oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan fi wadi ghairi dhi zar'in, dalam suatu wadi yang tidak ada tanamannya, yang sekarang terkenal dengan istilah kota Makkah al-Mukarramah. Itu tentunya nanti kalau kita membahas kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, anak turunnya Nabi Ismail itulah yang akhirnya melahirkan yaitu suatu suku yang namanya suku Quraisy. Maka Rasulullah itu kalau nasabnya ditarik ke atas itu bisa sampai kepada Nabi Ismail alaihis salam.
Nah kemudian juga pada masa itu, di masa Arab Jahiliyah, banyak orang-orang ataupun banyak daripada orang-orang Arab itu antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain itu sering saling menyerang, yaitu saling berperang antara kabilah satu dengan yang lainnya. Kenapa? Mungkin mereka berebut padang rumput, mungkin mereka berebut air dan sebagainya, sehingga perang antar suku itu suatu hal yang sering terjadi. Termasuk Quraisy juga sering berperang dengan suku-suku yang lain. Ketika masa Rasulullah masih kecil, pernah suku Quraisy berperang dengan suku yang lain yang disebut dengan perang Fijar. Kemudian juga ada di Madinah peperangan antara suku Aus dan Khazraj, itu selalu terjadi peperangan. Nah ini yang terjadi, sehingga mereka selalu berperang satu sama lain. Tapi di antara kekurangan-kekurangan mereka, itu ada juga mereka itu kelebihannya. Di antaranya kelebihannya mereka sangat menghormati tamunya. Nah ini kelebihan daripada orang Quraisy, itu mereka sangat menghormati tamunya dan berpegang teguh kepada janji. Jadi kalau mereka itu sudah berjanji, maka janji itu akan mereka pegang. Mereka tidak mudah mengkhianati janji. Dan juga mereka punya kebiasaan, yaitu mereka sangat hobi, sangat senang dengan syair. Maka ketika sebelum datangnya Islam sampai masa-masa Islam menjelang musim haji, karena sebelum Islam itu kan, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, orang Arab itu juga sudah melaksanakan haji, karena haji itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka tiap tahun juga melaksanakan haji. Menjelang musim haji itu mereka sudah datang ke Mekah, kemudian mereka mengadakan pasar. Jadi sehingga menjelang musim haji itu ada pasar yang namanya pasar Uqas. Yaitu ada namanya pasar Uqas. Di situ ada banyak sekali barang-barang dari berbagai negara dipamerkan, sehingga menjadi sangat ramai. Dan juga orang-orang sambil berangkat menunggu musim haji, mereka sambil berbelanja atau sambil berjualan pakai pasar Uqas. Dan di dalam pasar Uqas ini ada festival, yaitu festival syair. Di situ diadakan festival syair, kemudian syair yang terbaik pada tahun itu akan ditempelkan di pintu Ka'bah. Syairnya akan ditempelkan di pintu Ka'bah selama 1 tahun. Baru tahun berikutnya digantikan, yaitu dengan syair yang lain yang juara pada tahun itu. Mereka sangat mengagumi dan sangat menyenangi, yaitu sastra ataupun syair dengan keindahan bahasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa sastra yang sangat tinggi, sehingga orang-orang Arab Quraisy itu sangat takjub dengan Al-Quran. Mereka mengakui akan keindahan bahasa Al-Quran. Mereka mengakui bahwasanya mereka tidak akan bisa membuat seperti dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka tidak bisa membuat kata-kata yang seindah apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena itulah keindahan daripada bahasa sastra yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi karena kesombongan mereka lah, mereka sebagian tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulullah. Kemudian mereka juga punya kebiasaan, yaitu untuk berdagang. Yaitu berdagang, kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman, kemudian musim panas mereka berdagang ke Syam. Karena di Makkah itu tanahnya tidak subur dan tidak banyak
perkebunan seperti di Madinah, maka pekerjaan utama mereka adalah berdagang. Mereka berdagang ke Yaman, nanti membeli bahan-bahan apa yang ada di Yaman. Karena dari Yaman itu banyak juga barang-barang yang datang dari Afrika, seperti dari Habasyah, kemudian dari negara-negara seperti Somalia dan sebagainya, itu masuk ke Yaman. Kemudian orang Arab membeli dari Yaman. Kemudian kalau musim panas mereka ke Syam, musim dingin ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Ke Syam mereka beli apa? Mereka beli barang-barang yang datang dari negeri Syam, barang-barang yang datang dari negara-negara Romawi, ataupun barang-barang yang datang dari Persia dan sebagainya, itu banyak dijual di Syam. Di Persia ada karpet, kemudian ada pakaian-pakaian itu. Kemudian dari Romawi ada barang-barang, peralatan-peralatan, nah itu mereka belanja. Kemudian nanti kadang-kadang juga barangnya dijual ke Yaman, dari Yaman dijual ke Syam, atau mereka jual di Makkah. Itulah perdagangan yang mereka lakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Itu gambaran daripada masyarakat Arab sebelum Islam, di mana mereka kerusakan daripada akidah, kemudian kerusakan akhlak dan moral. Di samping itu mereka punya kebaikannya yaitu mereka menghormati tamu dan berpegang teguh pada janji. Nah, kemudian pada tahun 570 memang ada ikhtilaf tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahun 570 atau 571 Hijriah. Lahirlah seorang bayi dari seorang ibu namanya Aminah. Bayi itu kemudian diberi nama Muhammad. Seorang bayi yang ketika lahir sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal ketika bayi tersebut umur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Kemudian bayi tersebut diberi nama Muhammad. Dan pada masa itu belum terbiasa sebenarnya nama Muhammad. Tapi waktu itu karena sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menggerakkan hati daripada orang tua dan juga keluarga daripada bayi tersebut untuk memberi nama Muhammad. Jadi Muhammad yang lahir dari ibu namanya yaitu Aminah. Kemudian Muhammad dibesarkan oleh ibunya bersama dengan kakeknya karena waktu itu ayahnya sudah meninggal. Kemudian tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut juga tahun itu dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada masa itu, pada tahun itu ada suatu kabilah ataupun ada suatu tentara yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha waktu itu membangun suatu tempat peribadatan, membangun suatu gereja yang sangat besar dan megah di Yaman. Kemudian Abraha mendirikan itu di Yaman dan berharap bahwasanya orang-orang Arab itu mau berhaji ke tempat ibadahnya itu ke Yaman. Tapi ternyata orang-orang Arab tetap menginginkan beribadahnya yaitu di Ka'bah, yaitu di Baitullah yang ada di Makkah. Walaupun tempat ibadah yang di Yaman itu lebih megah, lebih bagus, tapi orang tetap beribadahnya yaitu ke Makkah. Mereka melaksanakan haji itu ke Makkah. Maka akhirnya Abraha sangat marah. Abraha itu dikisahkan dia adalah seorang gubernur yang ada di Yaman. Kemudian dia sangat marah dan berangkat bersama pasukannya ke Makkah. Untuk apa? Yaitu untuk menghancurkan Ka'bah. Itu tujuan daripada Abraha. Maka akhirnya Abraha berangkat dengan tentara bergajah, yaitu tentara yang menaiki gajah.
Waktu itu akhirnya Abraha sampai di suatu tempat yang disebut Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu kalau sekarang yaitu terletak antara Mina sama Musdalifah. Di tempat itu tentara Abraha berhenti sebelum menyerang ke Mekah. Tujuan utama mereka adalah menyerang, yaitu menghancurkan Ka'bah. Tapi akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dikisahkan di dalam surat Al-Fil, yaitu dengan datangnya burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka dan dijatuhkan kepada tentara Abraha sehingga mereka itu kocar kacir. Ada seorang para orientalis mengartikan yaitu mereka tertimpa penyakit cacar. Tapi kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya yaitu adanya datangnya burung-burung ababil yang membawa kerikil dari neraka dan dijatuhkan kepada mereka. Inilah tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang waktu itu orang-orang yang ada di Makkah tidak mungkin lagi menghadapi tentara Abraha yang sangat besar. Maka akhirnya tahun itu terkenal dengan istilah tahun gajah. 40 tahun kemudian Muhammad kecil ini yang sudah dewasa, sudah berumur 4 tahun, maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama. Wahyu pertama itu mengangkat Muhammad sebagai nabi. Karena yang namanya nabi itu seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Sementara rasul itu adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini adalah rasul. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam ayat pertama sampai kelima surat Al-Alaq itu tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari dengan qalam, yaitu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia sesuatu yang dia tidak tahu. Ayat ini 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq ini tidak ada perintah agar Muhammad itu menyampaikan kepada orang lain. Maka ini adalah pengangkatan Muhammad menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kemudian pengangkatan Nabi Muhammad tadi sebagai Rasul? Yaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdzir, bangunlah dan berilah peringatan. Jadi wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Berilah peringatan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Maka disinilah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setelah turunnya surat Al-Mudaththir. Kemudian setelah turunnya surat Al-Mudaththir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Sofa, karena memang pada masa itu kebiasaan orang-orang Arab Quraisy kalau ada suatu berita penting, orang yang membawa berita itu dia naik ke atas bukit Sofa. Bukit Sofa pada masa itu
cukup tinggi. Kalau sekarang kan Bukit Sofa sudah tidak terlalu tinggi karena masjidnya sudah ditinggikan juga, sehingga Bukit Sofa tidak kelihatan begitu tinggi, di samping juga terkena erosi dan sebagainya, sehingga Bukit Sofa tidak terlalu tinggi. Tapi kalau dulu itu Bukit Sofa cukup tinggi, walaupun tidak tinggi sekali, tapi paling tidak dari Bukit Sofa itu orang kalau memanggil-manggil untuk sekitar maka bisa kedengaran, karena tempat itu cukup tinggi tapi tidak tinggi sekali. Nah, Rasulullah juga waktu itu langsung begitu mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir itu, Rasulullah kemudian memanggil orang-orang Quraisy dengan panggilan ya Quraisy, ya Quraisy, ya Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Kemudian berdatanganlah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy berdatangan, kemudian melihat bahwasanya yang memanggil itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu itu Rasulullah pertama kali yang ditanyakan kepada orang-orang Quraisy adalah, bagaimana pendapatmu, ataupun apakah kalian percaya kalau saya katakan bahwasanya di balik bukit ini ada suatu tentara yang akan menyerang kalian? Mereka, apa jawab mereka? Tentunya kami percaya karena engkau adalah Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dapat dipercaya, kami pasti percaya. Nah, maka kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau gitu jagalah diri kalian dari api neraka. Bersaksilah bahwasanya tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, waktu itu Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bereaksi. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Nah, itu sehingga Abu Lahab itu menjadi orang yang penentang paling gigih terhadap risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia menjadi penentang yang paling gigih atas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Abu Bakar, Abu Lahab, dia berusaha untuk selalu menghalang-halangi Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mau berangkat ke masjid, jalannya dikasih duri-duri. Bahkan kadang-kadang dikasih api untuk menghalangi Rasulullah SAW yang akan berangkat ke masjid. Dan sebagainya itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat yang khusus, yaitu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab dengan sebenar-benar kecelakaan. Nah, ini karena apa? Karena Abu Lahab adalah orang yang paling sangat gigih menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya Abu Lahab saja, beberapa orang kabilah-kabilah yang lain mereka juga menentang. Beberapa orang tokoh seperti Al-Walid bin Mughirah, kemudian Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal, itu juga mereka menentang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tokoh-tokoh yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada masa-masa awal Rasulullah mengadakan strategi, yaitu dakwahnya itu dengan cara diam. Baru setelah setelah 3 tahun Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya, wa angdzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Nah, ini sebagai isyarat bahwa Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada keluarga yang dekat, padahal keluarga yang dekat paman-pamannya itu banyak yang menentang dakwahnya. Maka setelah ini era dakwah secara terang-terang. Kemudian
setelah berada di Makkah selama 13 tahun, Rasulullah berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan meletakkan sendi-sendi kekuatan daripada Islam, kemudian meletakkan sendi-sendi pokok-pokok akidah kepada masyarakat atau kaum muslimin yang baru waktu itu jumlahnya belum begitu banyak, tapi oleh Rasulullah mereka dibina, digembleng tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah mereka. Maka ayat-ayat yang turun di Makkah itu kebanyakan ayat-ayat yang terkait dengan akidah, dengan keimanan. Dan selama 13 tahun inilah mereka menjadi kokoh. Mereka menjadi orang yang punya prinsip kuat, orang yang berakidah kuat. Ini hasil binaan tempaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika di Makkah Islam berkembang tapi tidak begitu pesat perkembangannya karena kuatnya perlawanan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Dan ternyata di Madinah Islam lebih diterima oleh masyarakat Madinah, terutama suku-suku Arab yaitu suku Aus dan Khazraj. Mayoritas dari suku Aus dan Khazraj menerima dakwah Islam. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat ke Madinah, mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan senang hati, dengan gembira, dengan tangan terbuka, bahkan mereka siap untuk membantu dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sampai ke Madinah, langkah pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika sampai di Kuba, Rasulullah membangun masjid di Kuba yang disebut di dalam Al-Quran la masjidun ussisa alat taqwa, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Kemudian yang berikutnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk ke Madinah membangun masjid di Madinah. Kemudian mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Jadi Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Sehingga waktu itu setiap satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor, satu orang muhajirin dengan satu orang ansor. Sehingga mereka, orang-orang muhajirin yang mereka datang dari Madinah tidak punya harta apa-apa, mereka dikafalai oleh orang-orang ansor. Nah, akhirnya mereka bisa bekerja bersama-sama dan juga mulai merintis dakwah di Madinah. Langkah-langkah di bidang politik waktu itu Rasulullah kemudian mengajak yaitu orang-orang kafir yang ada ataupun orang-orang selain orang-orang muslim, baik itu dari suku Arab maupun ada suku Yahudi di Madinah waktu itu, untuk duduk bersama-sama. Duduk bersama-sama tujuannya apa? Untuk duduk bersama-sama membuat suatu perjanjian. Dan janji itu akhirnya disebut istilah yang terkenal sekarang dengan Piagam Madinah, yang isinya yaitu semua penduduk Madinah, tidak pandang bulu agamanya, sukunya maupun bangsanya maupun kabilahnya, semuanya mereka sepakat untuk hidup berdampingan secara damai di dalam kota Madinah dan siap menghadapi tantangan dari luar. Itu diantara isi daripada perjanjian mereka, yaitu perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk yang ada di Madinah. Maka waktu itu mulai dirintislah suatu negara dalam skup kecil, yaitu dalam kota Madinah. Dari sinilah titik tolak awal kebangkitan Islam.
Dari sinilah awal mula Islam kemudian berkembang menjadi sebuah kekuatan. Karena apa? Karena dari sinilah umat Islam yang tadinya dianggap yaitu suatu masyarakat yang legal, tidak punya kekuatan, tidak punya legalitas di hadapan masyarakat umum, sekarang sudah memiliki legalitas, yaitu sebuah negara yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Ini yang setelah adanya Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu Rasulullah SAW menunjukkan toleransi yang besar bagaimana antara kaum muslimin dan orang-orang non-muslim yang ada di Madinah. Mereka siap untuk hidup berdampingan secara damai, semua bebas melaksanakan keyakinan agamanya masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW melakukan dakwah dan sampai ketika di Madinah selama 10 tahun dan sudah merintis dari awal tadi negeri Madinah, kemudian sampai menjelang Rasulullah wafat, itu umat Islam dan dakwah Islam itu sudah menguasai seluruh jazirah Arab. Hampir seluruh jazirah Arab sudah menyatakan diri masuk Islam. Dengan Islam mereka itu tanpa kekerasan. Mereka datang berbondong-bondong untuk menyatakan diri masuk Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang itu masuk ke dalam agama Allah itu secara berbondong-bondong. Karena memang setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah, itu kabilah Arab mereka berdatangan ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam secara berbondong-bondong. Dulunya itu Rasulullah dan para sahabat yang mendatangi orang-orang untuk didakwai, sekarang justru mereka datang sendiri, berbondong-bondong menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah setelah mengemban amanah dakwah ini selama 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, yaitu selama 23 tahun, oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dicukupkan oleh Allah, sehingga Allah menurunkan yaitu surat yang terakhir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhaji wada. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku dan telah aku sempurnakan agamamu. Telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku, yaitu nikmat berupa hidayah, petunjuk. Dan aku telah ridho, aku telah rela Islam menjadi agama. Mendengar ayat ini, para sahabat menangis. Mereka menangis terseduh-seduh. Karena dengan turunnya ayat ini menunjukkan bahwasanya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah selesai. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai. Maka kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai tugasnya, maka pasti tidak lama lagi Allah akan memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata betul, tidak lama kemudian Rasulullah haji wada itu tentunya di bulan Dzulhijjah. Kemudian tahun berikutnya yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun berikutnya Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berikutnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka pada waktu itu para sahabat bersepakat bahwasanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diteruskan, bahwasanya kaum muslimin harus punya pemimpin, karena kekuatan itu kaum muslimin karena mereka bersatu, bahwasanya kaum muslimin harus meneruskan daripada risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disepakatilah oleh kaum muslimin waktu itu, mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Mukminin, sebagai Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sebagai kepala negara dan sebagai pimpinan kaum muslimin dan kepala dalam urusan agama, bukan sebagai Rasulullah atau sebagai Nabi, karena sebagai Rasulullah dan sebagai Nabi tidak tergantikan. Tapi sebagai pemimpin umat Islam, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin agama, itu bisa digantikan. Dan umat Islam yaitu mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan semua sahabat berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka diteruskanlah risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak lama, tapi di masa-masa Abu Bakar itu ada beberapa urusan-urusan penting yang diselesaikan di masa Abu Bakar, yaitu diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil memadamkan daripada orang-orang murtad, memerangi orang-orang murtad, karena ada beberapa kabilah itu yang setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka kembali kepada kekafiran. Ada yang benar-benar menjadi kafir, ada yang hanya sekedar tidak mau membayar zakat. Tapi semuanya akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq dikembalikan untuk kembali masuk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga berhasil memperluas dakwah ke arah Persia dan Syam. Walaupun di masa Abu Bakar As-Siddiq belum selesai, belum sampai ke Persia dan Syam, tapi sudah mulai dirintis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu beberapa pasukan diutus untuk membuka kota, yaitu yang ada di sekitar Irak. Nah, kemudian diarahkan setelah itu ke Persia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga menunjuk Khalid bin Walid untuk menjadi panglima di dalam menghadapi perang dengan Romawi di Syam. Nah, ini rintisan-rintisan dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi karena Abu Bakar As-Siddiq tidak lama setelah Rasulullah wafat, kemudian beliau wafat, maka digantikanlah Abu Bakar As-Siddiq oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar mempunyai waktu yang cukup panjang karena beliau memerintah menjadi Amirul Mukminin selama kurang lebih 10 tahun. Itu Umar ibnul Khattab. Maka Umar berhasil memperluas dakwah kaum muslimin sampai ke Persia, kemudian bahkan di masa Umar sampai ke Mesir. Dakwah Islam itu sudah sampai ke Mesir dan sudah menyebar kemana-mana. Kemudian dari sisi kekayaan juga kaum muslimin sudah menjadi kaum yang kaya dari sisi duniawi maupun secara ukhrawi. Mereka memiliki apa yang selama ini tidak dimiliki oleh umat Islam dan menjadi suatu negara yang makmur, negara yang memiliki penghasilan yang cukup besar dan rakyatnya makmur pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka digantikanlah oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman meneruskan daripada perjuangan pendahulunya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kemudian Utsman juga
meneruskan dakwah yang sudah dirintis oleh para pendahulunya, sehingga pada masa Utsman Islam sudah sampai ke Tunisia, sudah sampai ke Aljazair dan Afrika bagian daerah Afrika bagian ujung. Nah, itu sampai ke Maroko. Itu dakwah di masa di masa Utsman bin Affan. Umat Islam juga dalam kemakmuran di masa Utsman bin Affan. Kemudian ketika Utsman bin Affan wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib tidak sempat melakukan perluasan karena waktu itu ada fitnah atau ada ikhtilaf, ada perselisihan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan sebagian sahabat yang lain seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini masa-masa Khulafaur Rasyidin, sehingga setelahnya wafat Ali bin Abi Thalib, kemudian umat Islam yang ada di Jazirah Arab, yaitu di Hijaz, itu mereka membaiat Al-Hasan bin Ali. Tapi umat Islam yang ada di Syam, mereka membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan waktu itu akhirnya Al-Hasan menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, digantikan oleh anaknya. Inilah yang pertama di dalam Islam, yaitu khalifah digantikan oleh anaknya. Karena pada masa Khulafaur Rasyidin itu semuanya tidak ada hubungan darah antara khalifah yang satu dengan yang lain, bukan adiknya atau mungkin anaknya, keluarganya, tidak. Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq tidak punya hubungan darah, walaupun Abu Bakar itu mertua Rasulullah. Tapi secara darah tidak ada hubungan. Abu Bakar dengan Umar juga tidak ada hubungan keluarga. Umar dengan Utsman juga tidak ada hubungan keluarga. Utsman dengan Ali juga tidak ada hubungan keluarga. Semuanya itu diangkat berdasarkan musyawarah. Maka Islam adalah yang pertama kali menerapkan sistem syura, bahwasanya pemimpin itu diangkat berdasarkan musyawarah, bukan diangkat berdasarkan keturunan. Padahal masa itu negara-negara Eropa, negara-negara Barat, kemudian termasuk Persia, Romawi, semuanya itu masih menganut sistem kerajaan. Tapi Islam tidak memakai sistem kerajaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Baru pada masa Muawiyah ini kembali kepada sistem kerajaan, yaitu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal digantikan anaknya, yaitu namanya Yazid bin Muawiyah. Dan Muawiyah itu sebenarnya seorang sahabat juga. Muawiyah adalah seorang sahabat yang Islamnya juga termasuk Islam yang di masa awal-awal. Yang Islamnya yaitu dia sejak dini dia sudah masuk Islam. Dan Muawiyah pernah menjadi seorang penulis wahyu. Kemudian termasuk juga ikut beberapa kali peperangan, dan dalam peperangan itu di pihak musuh ada ayahnya, tapi pernah Muawiyah yaitu ikut membela kaum muslimin. Kemudian Muawiyah juga pernah menjadi gubernur Syria. Muawiyah itu memang orangnya pinter, kemudian dia pernah menjadi gubernur Syria sejak zaman Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu sampai zaman Utsman bin Affan. Itu beliau sebagai gubernur di Syam atau Syria. Kemudian Muawiyah sempat ada khilaf, perselisihan pendapat dengan Ali bin Abi Thalib terkait dengan masalah penanganan terhadap para pembunuh Utsman, sehingga sampai waktu itu terjadi perang yang namanya perang Siffin. Kita tidak akan membahas perang Siffin, dan itu adalah ikhtilaf di antara para sahabat. Mereka berijtihad, dan ijtihad itu kalau yang benar maka mendapatkan 2 pahala, yang salah itu mendapatkan 1 pahala. Kita tidak perlu memperbesar yaitu ikhtilaf di antara para sahabat, perselisihan pendapat di antara para sahabat. Kita hormati pendapat mereka. Jadi waktu itu Ali berpendapat stabilkan politik dulu, baru tangani para pembunuh Utsman. Kalau Muawiyah enggak, tangani dulu para pembunuh Utsman, baru stabilkan politik.
Itu yang menjadi awal pangkal daripada ikhtilaf antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka yang menggantikan adalah Al Hasan bin Ali, tapi karena waktu itu ditakutkan akan terjadi perpecahan di antara umat Islam, maka Al Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian Abi Sufyan ketika wafat, dia sudah berwasiat kepada anaknya, sehingga waktu itu penggantinya adalah anaknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Yazid ternyata tidak diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau wafat sudah mewasiatkan kepada anaknya namanya Muawiyah. Tapi Muawiyah ini cucu Muawiyah, jadi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Tapi Muawiyah itu orang yang soleh, dia orang yang ahli ibadah, tidak senang dengan politik, maka dia tidak mau menerima jabatan khalifah itu. Sehingga ketika beberapa hari beliau memegang khalifah, tidak pernah mau untuk menerima jabatan khalifah itu. Sehingga tidak lama kemudian, tidak sampai tahun, hanya berapa hari, beliau akhirnya wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka habislah daripada keluarga Muawiyah bin Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Tapi kemudian pindah kepada Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam itu masih dari keluarga Bani Umayyah juga, tapi bukan keturunan Muawiyah. Marwan bin Al-Hakam dulunya adalah sekretarisnya Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Marwan bin Al-Hakam wafat, digantikan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan wafat, waktu digantikan oleh anaknya Walid bin Abdul Malik. Kemudian Walid bin Abdul Malik, kemudian setelah Walid bin Abdul Malik digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik wafat, digantikan oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian Umar digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Jadi Umar waktu itu bukan putranya daripada Abdul Malik, tapi Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah yang termasuk khalifah yang sangat adil di zaman Bani Umayyah. Yaitu khalifah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz kemudian digantikan kembali kepada keluarga Abdul Malik, yaitu kepada Yazid bin Abdul Malik, kemudian kepada Hisham bin Abdul Malik, dan kepada Walid bin Abdul Malik. Kemudian setelah itu kepada Yazid bin Walid. Kemudian digantikan oleh Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir khilafah Bani Umayyah pada Marwan bin Muhammad. Setelah itu Bani Umayyah jatuh. Kemudian perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah di bidang tata kelola pemerintahan, yaitu penertiban Baitul Mal, kemudian ada penulis-penulis surat-surat, ada katib kharaj dan sebagainya. Kemudian ada katib itu sekretaris. Bidang ketentaraan ada sekretaris, dibilang bidang kepolisian, kemudian ada lambang negara dan ada bendera negara warnanya merah pada masa itu. Kemudian di bidang sastra dan ilmiah mempelajari ilmu kimia dari Yunani. Kemudian ada seorang penyair yang terkenal, dia seorang Nasrani tapi menjadi seorang penyair terkenal, yaitu namanya Ghayyas Taghlibi Al-Akhtal. Kemudian ada Jurer, penyair terkenal juga, dan ada Farasdak, penyair ternama di istana khalifah. Kemudian mulai dirintis yaitu adanya pabrik kertas atau industri kertas, walaupun kertasnya belum seperti kertas sekarang. Itu tapi melihat perkembangan ilmu maka mulai dirintis adanya apa? Kertas. Kemudian pada masa-masa kekhilafahan Bani Umayyah juga mulai berkembang, yaitu adanya aliran-aliran. Di dalam Islam ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, kemudian ada Mu'tazilah,
ada Jabariyah, ada Qadariyah, itu pada masa-masa ini. Kemudian terkait dengan hukum Islam, membedakan antara syariat dengan fikih, antara akidah dengan fikih, mulai lahir yaitu ilmu pembagian ilmu-ilmu di dalam Islam. Karena kalau di zaman sebelumnya kan ilmu Islam itu adanya yaitu Al-Quran dan hadis. Tidak ada pelajaran akidah, ada fikih, ada akhlak, enggak, semuanya masih Al-Quran dan hadis. Semuanya bersumber bermuara kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk mempermudah itu para ulama menyusun ilmu fikih, menyusun ilmu akidah, sumbernya juga dari Al-Quran dan hadis. Kemudian juga pada masa itu lahir para pemikir, lahir pemikiran hukum. Kemudian ada Anas bin Malik. Anas bin Malik yang aslinya di Madinah, kemudian ke Basrah. Ada Abu Hanifah di Kufah. Kemudian perluasan wilayah pada masa Bani Umayyah sampai ke lembah Sind, sampai ke Spanyol. Bahkan pernah umat Islam sampai ke Spanyol, itu masih pada masa khilafah Bani Umayyah. Spanyol waktu itu namanya adalah Andalusia. Umat Islam berhasil menguasai Spanyol dan di sana menjadi suatu daerah namanya Andalusia dan sempat menjadi pusat peradaban Islam di Andalusia. Dan akhirnya karena umat Islam kurang memegang dengan baik daripada Andalusia, itu akhirnya jatuh kembali ke tangan orang-orang Nasrani. Kemudian sampai ke Sisilia dan juga mulai memasuki perbatasan Perancis. Itu peradaban Islam dan Islam pada masa Bani Umayyah. Insya Allah yang akan datang kita masih akan membahas yaitu terkait dengan Islam dalam lintasan sejarah, yaitu membahas terkait Islam di masa Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani. Sekian saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.